Shalom Heroes. Mari sama-sama pada sore hari ini kita mau memuji Tuhan kita, mau menyembah Tuhan kita. Amin. Amin. Come on. Give you thanks, I will give you thanks. All day, in every circumstance. Got a whole long list I could talk about. I'm gonna start right now. Thank you for your mercy, thank you for your grace, thank you for your blessing, thank you for today. Thank you for the things you do, but I gotta say, thank you Lord for who you are, you're the God I pray. You're the best, Jesus, you're the best. All day, Lord my soul will bless. Got a whole long list that I'm thankful for, but I know there's more. Thank you for your presence, thank you for your love, thank you for your patience, you can keep it up. Thank you for the things you do, but I gotta say, thank you Lord for who you are, you're the God I pray. Come on. So with all my heart, I will thank you Lord. With all my heart, I will praise you Lord. With all my heart, I will thank you Lord. Just for who you are, I will thank you Lord. 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 Kamsahamnida. Thank you Lord for who you are. Hey, hey. You're the best, listening the best. 매일 사랑해. 주는 기술을 감사, 주는지 않해, 멈춘지 않해. My heart full of gratitude. That's the attitude that I'm gonna choose. Got a heart so full that I break it out. So I'm gonna shout. Thank you for salvation. Thank you for the cross. Thank you for your spirit. You're making us to us. Thank you for the things you do, but I gotta say, thank you Lord for who you are, you're the God I pray. So with all my heart, I will thank you Lord. With all my heart, I will praise you Lord. With all my heart, I will thank you Lord. Just for who you are, I will thank you Lord. 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 감사합니다. I throw my hands up and I'm waiting for the side to stop. I'll give you all the praise that I feel inside. 감사합니다. 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 Stop and I wait side to side. I'll give you all the praise that I feel inside. Singing 감사합니다. 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 Thank you Lord for who you are. You're the best, listening the best. 매일은 주를 찬양해. 주는 믿음을 감사, 주는지 않해, 멈춘지 않해. Sama-sama kita mau puji, kita mau naikkan syukur kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Oh 主你是我永远的福分，就像日夜在你殿中深藏敬拜，定睛在你的荣美，世上一切偏暗淡，除你以外，我还能有谁？哦，属你，你是我永远的福分，世上日夜在你殿
kita mau sembah Tuhan kita, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Oh, we worship you, oh Lord. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau rasakan hadirat-Mu Bapa. Sembah Tuhan. Oh, we worship you, Lord. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa rasakan hadirat-Mu Bapa. Kami bisa rasakan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami, Yesus. Come on, worship. We worship you, Lord. Sembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di. Mari sama-sama kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. We worship. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami. Dan kami bersyukur. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan lebih lagi, lebih keras lagi. Katakan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
di hadirat-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, sorak-sorak semua yang bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom, YNC YHS New Generation, Teens and Heroes di seluruh Indonesia. Puji Tuhan, berjumpa dengan saya Celia ya, atau Pastor Lia atau Cici Pastor Lia. Ya, saya bersyukur kalau hari ini bisa dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita bisa menganggap seseorang itu penting, seseorang itu berharga, dan apa yang menjadi kerinduan hatinya itu berharga bagi kita, dan kita rindu untuk bisa dengar suaranya. Nah, saat ini pertanyaannya adalah how valuable is hearing God to you? Seberapa berharganya, seberapa pentingnya sih mendengar suara Tuhan bagimu? Ya, dan kalau kita menganggap seseorang berharga, pasti kita akan menyempatkan ada waktu tertentu dan di tempat yang tertentu untuk kita bisa berjumpa dengan orang tersebut. Langkah yang pertama yaitu set an appointment. Ya, mulai untuk mengatur pertemuan dengan Tuhan. Kita mau baca ayatnya di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-10 dan ayat 11. Nanti kita lanjut ke ayat 19. Firman Tuhan berkata di ayat 10, lalu Yahweh berfirman kepada Musa, pergilah kepada umat itu, sucikanlah mereka pada hari ini dan besok. Biarlah mereka mencuci pakaian mereka. Di ayat 11, dan bersiap-siaplah pada hari ketiga, karena pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata semua umat itu di Gunung Sinai. Ya, pada saat itu Tuhan itu sepertinya sedang men-setting suatu waktu, ya, dikatakan pada hari ini dan besok, ya, sucikanlah mereka dan cuci pakaian mereka dan bersiap-siaplah pada hari ketiga. Ada specific time, ada waktu yang secara khusus yang Tuhan tentukan. Dan pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata semua umat itu di Gunung Sinai. Ada tempat yang spesifik, ada tempat yang khusus juga, bukan hanya waktu yang khusus, tetapi ada tempat yang khusus juga. Dan di ayat 19, kita lompat ke ayat 19, firman Tuhan berkata, ketika bunyi sangkakala itu terdengar kian lama kian keras, Musa berbicara dan Elohim pun menjawabnya dengan suara yang keras. Wow, ketika Musa berbicara, Elohim menjawab, Elohim pun menjawab. Ya, saya itu jujur ya, saya rindu bagaimana saya itu bisa lebih peka sama Tuhan. Ketika saya berbicara kepada Tuhan seperti Musa, dia berbicara kepada Tuhan, Tuhan itu menjawab. Dan kebenarannya saat ini, kabar baiknya adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar suara kita. Dan Tuhan bukan hanya mendengar lalu mengacuhkan atau dia hanya mendengar dan diam, no, tetapi Tuhan menjawab. Itu luar biasa sekali. Dan saat ini pun Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Saat ini pun Tuhan sedang menyatakan isi hatinya. Saat ini pun Tuhan sedang menyatakan kerinduan hatinya buat kita semua YNG, yaitu YHS New Generation. Tuhan rindu untuk mempunyai fellowship, mempunyai waktu yang spesifik dan tempat yang spesifik di mana dia bisa berbincang-bincang dengan kita, di mana dia bisa menyampaikan isi hatinya. Kalau kita mau mengadakan suatu ibadah, pasti ada persiapan, pasti ada latihan biasanya ya. Lagunya apa, kemudian ini nanti main di kunci apa, kemudian kalau lagu baru kita perlu latihan ini 1 jam sebelumnya, atau kita perlu berdoa. Ada preparation, ada persiapan. Dan di sini saya juga belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu datang, Tuhan itu menyatakan isi hatinya, Tuhan itu mengutarakan voice-nya dan menyampaikan kerinduan hati kepada umatnya in the specific place, in the specific time, at the specific time. Karena itu ada atmosfer yang dipersiapkan. Sama juga dengan kita, ketika kita rindu untuk berjumpa dengan seseorang, pasti kita akan memplanning, pasti kita akan men-setting
ayo kita ketemuan besok ya jam 1. Di mana? Di tempat ini gitu. Kemudian kita akan set an appointment sebelumnya gitu. Dan ketika kita set appointment, kalau misalnya kita miss gitu, pasti ada yang kecewa. Nah, sama juga ketika kita misalnya nih setiap hari, aku mau set an appointment with God. Ya, bukan berarti Tuhan itu cuman bisa kita temui ketika di waktu-waktu tertentu saja atau di tempat-tempat tertentu saja, no. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Cuman kita perlu mengkhususkan waktu dan kita perlu untuk menetapkan tempat juga yang spesifik karena untuk menghindari distraction, untuk menghindari gangguan-gangguan, untuk bisa lebih fokus sama Tuhan. Setiap hari kita perlu set an appointment with God. Nggak cukup kalau hanya kita oke lah berjumpa dengan Tuhan atau menyembah Tuhan pada hari Sabtu atau pada hari Minggu di gereja, tetapi kita perlu untuk memiliki waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, ketika saya juga bersama mungkin suami saya gitu, nggak hanya kita perlu ada waktu-waktu berdua di mana kita bisa mengkomunikasikan kerinduan hati kita, apa sih curcol atau bicara dari hati ke hati, from heart to heart gitu. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan ingin untuk berbicara kepada kita secara personal, secara pribadi, bukan hanya ketika di gedung gereja aja, ketika di mungkin di sel magnet atau di mana lagi, misalnya kalian berjumpa dengan fellowship dengan teman-teman gitu ya, tetapi perlu ada waktu khusus secara personal, secara pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika kita menghargai seseorang, kita put value, itu kita pasti akan make time, pasti kita akan meluangkan waktu secara khusus, mengkhususkan waktu bagi orang yang kita anggap berharga, ya. Dan saya percaya ketika kita men-setting appointment, men-setting waktu dan tempat yang spesifik khusus hanya untuk Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Amin. Dan saat ini mungkin kita bertanya-tanya, wah kayaknya mungkin cuman pastor aja nih yang bisa mendengar suara Tuhan. Enggak. Setiap kita itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar suara Tuhan, dan setiap kita memiliki kemudahan yang sama. Kalau ada lagu berkata Tuhan hanya sejauh doa, enggak, sebenarnya Tuhan hanya sedekat doa. Ketika kita berseru kepada Tuhan, dikatakan tadi ketika Musa berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan menjawab. Saat ini pun, dimanapun, ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita merindukan suaranya, kalian pasti akan mengkhususkan waktu dan di tempat yang spesifik. Mungkin di kamar kalian, gitu, setiap pagi, misal, oke, saya mau mendengar suara Tuhan jam 6, karena waktu itu masih belum ada sekolah, ya, karena mulainya sekolah mungkin jam 7, jadi sempatkan 1 jam sebelumnya untuk bangun lebih awal dan untuk mengkhususkan waktu di kamar sendirian gitu ya, jadi nggak ada gangguan. Dan percayalah, saat kita merindukan Tuhan, Tuhan itu terlebih lagi merindukan kita. Yang kedua, apa sih langkah praktis untuk mendengar suara Tuhan? Ya, yang kedua adalah be still and worship. Tenang dan menyembah Tuhan. Kalau misalnya kita sudah oke nih, aku sudah men-setting waktu, aku sudah men-setting tempat gitu di kamarku sendirian jam 6 pagi. Lalu kemudian apa yang aku lakukan, gitu ya? Ya, be still, tenang. Dan worship God. Seringkali ketika kita berdoa, ini kelihatannya badan ini diam, tetapi pikiran itu bisa kemana-mana. Kita mulai mikir, kita mulai mengkhawatirkan ini dan itu, kemudian kita mulai berpikir mungkin, waduh, aku belum melakukan ini ya. Wah, ini ada tugas yang belum aku kumpulkan, atau aku harus lakukan, aku belum siapin ini dan itu. Tapi ketika kita mengkhususkan waktu, be still gitu, tenang,
Bukan secara fisik, tetapi secara pikiran, secara hati. Kita fokus sama Tuhan, kita worship. Di firman Tuhan, Mazmur 46, ayat yang 10 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Dialah yang membuat peperangan berhenti sampai ke ujung bumi. Dan di ayat 11 dikatakan, Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Ya, seringkali ketika kita dalam waktu-waktu kita, saat teduh kita bersama dengan Tuhan, sering pikiran itu kemana-mana, kita khawatir. Tapi firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Ya, saya juga sering diingatkan Tuhan bagaimana kisah Maria dan Marta ketika Marta itu sibuk melakukan hal-hal yang kelihatannya baik sih, tapi pada saat itu Marta burn out sendiri. Marta terlalu sibuk dan dia akhirnya marah gitu terhadap Maria, saudaranya. Dia melihat Maria hanya duduk diam di bawah kaki di bawah kaki Yesus, kemudian mendengarkan suara Yesus. Dan Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, suruhlah Maria ini membantu aku. Kok kelihatannya dia diam-diaman aja. Tetapi Tuhan berkata kepada Marta, Marta, kamu menyibukkan diri dengan banyak hal, kamu menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi Maria justru memilih yang terbaik. Saat kita kelihatannya berdiam diri, kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain, kelihatannya kita sit still, atau kita mungkin hanya berlutut dan do nothing, tapi sebenarnya Tuhan berkata bahwa itulah yang terbaik. Ketika kita mengkhususkan waktu buat Tuhan, kita memberikan hidup kita, hati kita sepenuhnya berserah sama Tuhan dan memfokuskan seluruhnya hanya pada Tuhan, itu yang terbaik, gitu ya. Dan Tuhan mengingatkan bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Stand still, ya. Tenanglah, jangan takut. Ya, kita mau melihat juga di 2 Tawari 20 ayat 17. Ya. Dikatakan di situ, engkau tidak perlu berperang dalam pertempuran, tetaplah berdiri dan lihatlah keselamatan Yahweh ada bersamamu. Ya, kita percaya bahwa saat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita sedang memposisikan kehidupan kita di posisi yang benar. Bahwa peperangan kita bukanlah milik kita lagi, tetapi peperangan kita milik Tuhan. Ketika kita bekerja, kita yang sedang bekerja, tetapi ketika kita berdoa, sebenarnya Tuhan yang sedang bekerja. Dan kita percaya bahwa ketika kita worship, ketika kita menyembah Tuhan, kita bukan lagi fokus kepada masalah-masalah kita bukan lagi fokus kepada hidup kita atau diri kita sendiri, tetapi ketika kita worship, ketika kita menyembah, kita sedang mengalihkan fokus kita dari ourselves into God. Dan saya percaya ketika kita mengatakan Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu yang akan kita alami. Itu yang akan kita dapatkan. Karena itu, be still and worship God. Itu adalah langkah yang kedua. Ya, dan kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan juga banyak dikatakan ketika umat Tuhan itu menyembah, tiba-tiba Tuhan itu seperti Tuhan yang berperang, kemudian musuh-musuh itu seperti berperang sendiri gitu ya, dan akhirnya mereka kalah. Kita mau membaca satu firman Tuhan lagi di dalam 2 Tawari 20 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan ketika mereka mulai dengan nyanyian dan pujian, Yahweh membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan akhirnya mereka pun terpukul kalah. Ya. Ketika kita worship God, sebenarnya kita itu sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Kita sedang menyuarakan, kita sedang mendeklar kuasa Tuhan yang pastinya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Dan percayalah, ketika Tuhan yang berperang ganti kita, kemenangan itu sudah menjadi
kepastian bagi kita semua. Amin. Yang ketiga, langkah praktis bagaimana sih untuk mendengar suara Tuhan adalah pray and read, ya. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya. Markus 1 ayat 35, pada pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat sepi untuk berdoa di sana. Tuhan Yesus berdoa. Dan di Mazmur 119 ayat 147 juga dikatakan, aku menghadang fajar saat pagi hari dan berseru, aku berharap kepada firman-Mu. Ya, sering kita berdoa, sering kita bertanya, bagaimana sih caranya berdoa? How do I pray and what to pray? Bagaimana cara berdoa? Lalu apa yang perlu didoakan? And kemudian mungkin kita bertanya juga, dari mana nih kita mulai baca firman Tuhan? Where to read the Bible? Ya, kalau pertanyaannya bagaimana cara berdoa atau apa yang perlu kita sampaikan pada Tuhan, it's so simple gitu. Just say whatever is inside your heart. Hanya nyatakan aja, perkatakan aja apa yang ada di dalam hatimu. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita semua. Waktu kita berdoa pun Roh Kudus akan menolong kita. Saya sering ketika saya berdoa, Tuhan mengingatkan hal-hal yang seharusnya saya lakukan, atau Tuhan menuntun saya untuk, oh ya, Lia, kayaknya kamu perlu lakukan ini, kayaknya kamu bisa deh untuk lakukan hal yang ini dan itu. Dan pada saat itu, ketika Tuhan mengingatkan saya, ketika Roh Kudus mengingatkan saya akan hal-hal tertentu, lalu Tuhan juga akan mengingatkan saya tentang ayat-ayat tertentu, firman-firman Tuhan yang secara spesifik, yang Tuhan ingatkan di hati saya. Kemudian saya mulai cari di handphone, saya nggak hafal kan ini di mana gitu, firman Tuhan ini di mana. Tapi ketika saya mulai ingat akan satu atau dua kata di firman Tuhan, misalnya ya, kita khawatir tentang masa depan kita, Tuhan ingatkan dalam Yeremia 29 ayat 11 itu, bahwa aku tahu rancanganku atas hidupmu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah itu saya cari di Google gitu kan, rancangan Tuhan atas hidup kita, firman Tuhan gitu. Kemudian di search itu akan keluar Yeremia 29 ayat 11. Kemudian saya akan membaca firman itu gitu. Kemudian bagaimana sih caranya membaca firman Tuhan setiap hari gitu kan? Ya, saya katakan firman Tuhan itu seperti makanan yang kita makan. Kalau tubuh kita perlu makanan, yaitu roti, nasi, ya segala macam ikan. Tapi kita ini bukan hanya manusia secara jasmani, tapi kita adalah manusia roh. Kita manusia roh yang tinggal di dalam tubuh. Lebih penting mana manusia roh dengan jasmani kita? Sebenarnya manusia roh itu jauh lebih penting daripada jasmani kita, tubuh kita, daging kita. Karena tubuh atau jasmani ini hanya bertahan mungkin 100 tahun, ya 90-100 tahun, bahkan 100 tahun lebih, 105 gitu. Setelah itu akan rusak. Tapi manusia roh kita itu kekal. Karena itu ketika kita melihat orang yang meninggal terbaring di peti mati, tubuhnya masih ada. Tetapi ketika rohnya nggak ada, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa bergerak. Karena itu sekali lagi manusia roh itu jauh lebih penting daripada jasmani kita. Karena itu sangat penting untuk makan makanan roh, yaitu firman Tuhan, yaitu roti kehidupan, yaitu air kehidupan, yaitu kebenaran Tuhan. Firman sudah menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Dan percayalah, setiap firman yang kita baca itu adalah kekuatan, menjadi kekuatan bagi manusia roh kita. Kalau orang berkata breakfast is the most important meal of the day, makan pagi itu adalah makanan yang paling penting untuk bisa menutrisi, memberikan kekuatan buat kita beraktivitas setiap hari. Saya mau katakan bahwa breakfast, ya, breakfast firman Tuhan, makan makanan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap pagi itu adalah sangat penting buat kehidupan kita sepanjang hari itu. Firman Tuhan yang akan mengarahkan kita, akan menuntun kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita sepanjang hari itu. Dan saya percaya ketika kita membaca firman, dari mana bisa dari Amsal, bisa dari Mazmur, setiap hari paling enggak baca satu pasal ya. Yang paling gampang baca Amsal ya.
kita baca Amsal, misalnya ini tanggal 10 misalnya kita baca Amsal 10 gitu. Besok tanggal 11 kita baca Amsal 11. Tapi setiap hari mesti baca firman Tuhan ya. Dan bukan menjadi suatu beban gitu, tetapi ini suatu kebutuhan gitu. Firman Tuhan itu makanan. Kalau kita nggak makan pasti lemes kan. Nah kalau kita nggak sarapan pasti lemes gitu. Nah firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Dan sekarang yang keempat, yang terakhir ya. Apa sih langkah praktis untuk kita bisa mendengar suara Tuhan? Yaitu listen and write. Ketika kita set an appointment gitu, ada waktu yang tertentu, spesifik dan di tempat yang tertentu, kemudian kita be still and worship, kita menjadi tenang dan kita menyembah Tuhan, kita mengarahkan hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga tadi kita pray, kita berdoa, kita ya katakan saja apa yang ada di hatimu, seperti kita lagi ngobrol sama Bapak, seperti ngobrol sama teman, ngobrol sama sahabat, dan kemudian kita read the Bible, kita baca firman Tuhan ya. Dan yang keempat, kita listen and write. Ketika kita berdoa, ketika kita berfellowship sama Tuhan, ketika kita mengkhususkan waktu sama Tuhan, Tuhan itu pasti berbicara. Tuhan itu pasti menyatakan isi hatinya. Dan ketika Tuhan menyatakan isi hatinya, kita dengar dan kita catat ya, supaya nggak lupa. Nah, itu saya itu suka mencatat ya. Kalau saya pergi, saya sering bawa buku catatan saya, dan ketika Tuhan ingatkan saya akan satu atau dua hal, saya akan catat. Karena saya gampang lupa, kalau nggak dicatat nanti bisa lupa. Dan Tuhan tuh orangnya sangat detail ya, Tuhan itu sangat detail. Karena itu perlu sekali untuk kita mendengar dan mencatat. Di 1 Tawari 28 ayat 19, firman Tuhan berkata, semuanya itu terdapat dalam tulisan tangan Yahweh. Wow, kalau dikatakan Bapa Yahweh aja menulis gitu ya, menulis, dia juga menyuruh pada saat itu Musa untuk menulis gitu di loh batu. Dan saya juga belajar untuk menulis ya, apa yang Tuhan sampaikan kepada saya melalui bisa berbagai macam hal. Ketika saya membaca firman atau ketika saya mendengarkan khotbah juga dari pastor gitu, saya akan catat gitu. Dan di Habakuk 2 ayat 2 dikatakan, Yahweh menjawab aku dan berkata, tuliskanlah penglihatan itu dengan jelas di atas loh-loh supaya orang sambil berlari pun dapat membacanya. Ya, ketika Tuhan berbicara kepada kita, write it down, tulis itu. Dan saya percaya saat ini juga Tuhan pasti berbicara kepada setiap kita. Ayo mulai sekarang kita belajar untuk lebih menghargai Tuhan, value God gitu, menghargai suara Tuhan, menghargai isi hati Tuhan, dan ayo kita sempatkan waktu, kita khususkan waktu bagi Tuhan. Percayalah setiap waktu yang kita spend with God, yang kita luangkan bersama Tuhan itu nggak akan pernah sia-sia. Tuhan itu sangat rindu untuk menyatakan isi hatinya dan untuk menyatakan kasihnya, kebaikannya atas kehidupan kita. Ya secara manusia jasmani kita lemah, tapi kita tahu ketika Tuhan itu bersama dengan kita, ketika Tuhan di dalam kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita, Tuhan akan menolong setiap pergumulan kita, dan percayalah pada akhirnya kemenangan itulah yang menjadi bagian kita. 4 langkah praktis yang saya sampaikan, biarlah itu kita bukan hanya mendengar, tetapi kita mempraktekkan mulai hari ini atau mulai besok. Ayo kita khususkan waktu buat Tuhan dan milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita semua dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai rencananya digenapi sempurna atas setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana.
Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yeshua HaMashiach, bless you. Mari sama-sama kita bagi berdiri, yuk kita mau menutup ibadah kita dengan sorak-sorai sukacita. Come on! We worship you, Lord. Come on! Bersama-sama kita katakan, gua bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak namanya. Mari sama-sama ini katakan, Roh Kudus membakar setiap kobong, kobong, kobong. Naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Heroes, history maker, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak nam. Mari sama-sama angkat tangan kita. Roh Kudus membakar setiap kobong, kobong, kobong. Naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Coba yang tadi kurang keras. Heroes, history maker, come on. Oh 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 jump, 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 jump. Hey, hey. Jump, 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 jump. Come on. Mari sama-sama kita katakan, Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Come on. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Kobong. Naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir. Kurang keras, nyalakan. Come on. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh, ajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh,
hatimu menyanyi, oh well, oh well, ajaib akan terjadi. Ibadah hari ini, amin, angkat tangan. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setiamu selalu senantiasa menyertai kami. Kami percaya hari tiap hari, waktu tiap waktu, detik demi detik Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu sanggup untuk membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan, membawa kami kepada terang-Mu, membawa kami kepada setiap keberhasilan demi keberhasilan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah di hari ini Tuhan, baik yang offline maupun yang online Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau Tuhan yang memberikan karunia terbesar atas kehidupan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus yang tak terbatas menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati semuanya katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jesus bless you guys.